dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, kata Nabi. Yang pertama, afsus salam, tebarkanlah salam. Ini perintah pertama. Jadi rupanya mengucapkan salam bukanlah satu tradisi biasa dalam agama kita, tetapi ini merupakan perintah. Apa kata Nabi? Afsus salam, tebarkan salam. Di dalam hadis lain, kamu berjumpa dengan saudara kamu yang muslim, ucapkan salam. Jadi ini perintah. Apa ucapan salam yang diajarkan Nabi kepada kita? Yaitu assalamualaikum. Apa artinya? Selamat atas kamu. Kalau lebih panjang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas kamu, rahmat Allah dan berkah Allah tetap padamu. Maka kita disunnahkan, diwajibkan menjawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama yang diperintahkan Nabi, ucapkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berilah makan orang yang pantas diberi makan. Kita dianjurkan memberi makanan tepat sasaran. Jangan memberi makanan kepada orang yang sudah kekenyangan makan. Bukan dilarang, tapi tidak tepat. Orang sudah kekenyangan dikasih makan. Jadi yang tepatnya bagaimana? Berilah makan orang yang betul dalam keadaan lapar. Fadilahnya itu sangat besar. Memberi orang yang lapar makan bukan main fadilahnya. Ada di antara saudara kita yang mau masak saja kadang mengutang beras dulu di warung. Maka bagi kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, saudara, sering-seringlah melihat hal seperti itu. Perhatikan beri makan. Kalau ada orang yang dia kenyang makan tiap hari tetapi tetangganya kelaparan, itulah orang yang paling hina dalam sisi Allah, bahkan dikatakan pembohong, pendusta dalam agama ini kata Allah, yaitu orang yang menghardi anak yatim dan orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Kita makan kekenyangan, tidur dalam keadaan kenyang, tetangga sebelah kelaparan. Ada di antara kita yang tahu tapi tak mau tahu. Jadi memberi makan kepada orang, menjamu makan itu sunnah, perintah. Jadi diutamakanlah orang-orang lapar. Apa bukti kita mengundang orang yang bosan makan? Ini memang perilaku yang tidak baik. Saya sampaikan supaya berubah perangai kita. Kadang-kadang 3 pesta satu hari, diambil juga nasi, tapi dimakan 3 sendok tinggalkan. Itu rata-rata. Bawa tengok piring-piring tempat makan orang-orang baralik, orang pesta itu. Rata-rata berlebih semua. Rata-rata pasti sisa lebih daripada separuh sisanya. Tak sampai sepertiga dimakan. Nah, dalam posisi seperti itu sekarang coba kalau ada orang makan di tempat beralik, tempat mendoa, bersih. Atau kadang-kadang matu menengok, congok berjalan mas. Padahal itu yang sunnah. Itu yang selamat daripada mubazir. Karena mubazir itu kerja setan. Ini ayat Allah. Perbuatan mubazir berlebih-lebihan kemudian terbuang itu kerja setan. Makanya banyak orang perangai setan. Satiuk makan itu berlebihan. Satiuk makan itu bersisa. Jadi apa yang harus kita ambil kebijaksanaan di sini? Pertama, kita yang pergi makan di tempat pesta, tempat syukuran, ambillah seporsi makanan kita. Berapa secukupnya? Berapa habis kira-kira oleh kita, ambillah segitu. Dan apabila kita ambil nasi, habiskan. Jangan sampai ada dibuang-buang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada makan dekat saya, boleh tengok piring saya kalau saya makan. Saya pernah dikatakan di tempat orang syukuran doa, makan ramai nih setelah berdoa. Tamu Ustaz, ya kenyang. Tamu Ustaz. Ya, habis dulu. Habis bersih piring sama saya. Apa katanya? Ustaz disuruh tamu nak mau tapi pirang berkilik. Saya membersihkan piring ini bukan congok, saya bilang. Bukan garong saya, tetapi ini sunnah Nabi. Jangan kamu sampai menyisakan makanan. Nah, baru itu diam dia. Membersihkan piring makanan Rasulullah, sampai dikatakan sahabat, piring makan Rasulullah sebelum dan sesudah makan tidak ada bedanya. Begitu bersihnya makanan dalam piring Rasulullah, bersih. Yang ketiga, wasilul arham, perbaiki hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan di antara kamu. Ini yang ketiga perintah Nabi, perbaiki hubungan persaudaraan kita, jaga silaturahim, wasilul arham.
Nah, di sini Rasulullah memerintahkan kita memperbaiki hubungan. Kalau ada sifat memperbaiki, berarti keadaannya ada yang rusak. Maka kita harusnya bersilaturahim, memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak tadi. Putus silaturahim, bahkan ada di antara anak yang putus silaturahim dengan orang tuanya sendiri. Ada orang tua sebaliknya memutuskan silaturahim dengan anaknya. Saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga, banyak. Bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun lamanya. Ini perkara yang sebetulnya sangat berpengaruh dengan amalan kita, berpengaruh dengan kehidupan kita di akhir nanti. Artinya kehidupan akhirat kita sangat berpengaruh. Kenapa? Orang yang selalu memutuskan silaturahim itu tidak akan pernah masuk surga, kata Nabi. Walaupun dia punya amalan yang banyak, amalan yang baik, dia alim, dia banyak ibadah, banyak zikir, banyak mengeluarkan sedekah segala macam, tetapi kalau dia memutuskan silaturahim, Nabi menjamin dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati', tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan. Di dalam hadis lain diterangkan yakni qati'ur rahim, yaitu memutuskan silaturahim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang ini agak berat sedikit. Ada enggak di antara kita yang hari ini memutuskan silaturahim dengan orang lain? Dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, atau dengan kawan-kawan di tempat kerja, sama-sama menggalih. Maka di hadis lain, mungkin dulu pernah saya beberapa tahun yang lalu di sini ceramah, atau beberapa bulan yang lewat, tidak ingat lagi. Satu hadis Nabi, wala taqatu'u, janganlah kamu saling memutuskan, maksudnya memutuskan silaturahim. Dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudara muslimnya yang lain melebihi 3 hari. Jadi Bapak Ibu sadarlah. Jangan sampai nanti kata pepatah Melayu, arang habis besi binasa, minyak habis sambal tak enak. Sudah capek kita beribadah tunggang tanggi, kadang-kadang tengah malam bangun awak tahajud menangis sama Allah, zikir baca Quran sampai menjelang subuh. Salat subuh, berjamaah pula di surau. 5 waktu berjamaah di surau. Di mana ada penceramah kita dengarkan ceramah, baca Quran kadang 1 juz 1 malam. Ketika ada duit terkumpul umrah kita, kadang ada yang tiap tahun pergi umrah. Sudah haji nanti besok datang lagi dapat lagi haji. Kita penuh amalan kita. Tapi dengan satu tetangga kita tidak berbaikan, kita tahan itu. Tidak kita sanggup memaafkan kesalahan orang. Itulah penyebab kita masuk neraka, kata Nabi, sesuai dengan hadis tadi, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan, yakni memutuskan silaturahim. Kalau tidak pernah masuk surga, kata Nabi, berarti dia tetap di neraka. Jadi apa cara Ustaz? Iya, maafkanlah orang yang bersalah sama kita tuh. Mau tak kita menjadi orang pemaaf? Itu ciri khas orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah, kepada Rabb kamu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan hanya untuk orang bertakwa. Siapa mereka? Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kemudian orang menahan amarahnya, dan yang kemudian yang ketiga orang yang memaafkan kesalahan manusia. Ini kadang kita lah bagi macam orang minta maaf sama awak, cara elok bahas supaya belok balik. Tak mau kita sampai ke akhirat nak aku maafkan. Kamu kari hati orang. Laba salamnya jawab, terima salam mati. Oh, kau tangan bisa berjawab, tapi hati bisa jawab dari besar, tak bisa kurang. Munafik namanya. Itu munafik juga kita. Beda di luar dan di dalam. Orang bersalam itu kan kita habis kalau tu. Kecuali utang piti ya. Harus ditambah juga kata-kata. Kau bersalam kau selesai utang piti selesai atau arah. Tapi kalau bersalam itu utang hati selesai. Hutang di hati ini selesai, tidak ada dendam kesumat. Namanya musafahah. Musafahah bersalaman. Musafahah, bersalamanlah kamu dengan saudara kamu sehingga gugurlah dendam kesumat di hatimu. Itu kata Rasulullah. Jadi ketika bersalam itu habis doanya. Tak singgung, tak gisih, tak singgung nak naik, telantuan nak turun. Nah, itu habis doa tu.
kawan begoro awak tersinggung, kawan mengecekku kadang-kadang awak merasa tergisi. Itu selesai sadu dengan salam. Tapi kadang-kadang menjawab salam kawan dia tidak lepeh, itu munafik. Jadi salamku serius Bapak Ibu. Kadang-kadang ada salam sambil melengah. Salam gimana salam? Kenapa dikuncang sih? Satu terkuncang 2000 dah saya itu. Jadi salamku serius, luar dalam, hati besar, tangan bersalam pada hakikat, pada zahirnya, tetapi pada hakikatnya sebetulnya hati yang bersalaman. Jadi basalam tu kecuali tapi bapak-bapak sama bapak, ibu-ibu sama ibu, kalau bapak sama ibu itu dengan cukup dengan kode. Kau jangan jadi bini orang kau salam hari-hari oh lama-lama mulu kan. Itu lah lainnya cerita. Jadi ibu awak, ini saya memang menyarankan pada kita semua bersalaman dengan laki-laki dengan perempuan itu memang tidak dibolehkan. Saya di tempat pesta lamanya masa bersalamnya bini orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di tempat pesta kalau bersalamnya pengantin yang bersanding itu 3 pasang tuh kan ada 3 pasang tuh. Pengantin baru, pengantin lama 2 kan kiri kanan. Atau kalau ibu-ibu sama ibu aja bersalam sama laki orang gini. Bapak-bapak itu juga bersalam sama laki orang aja, sama pengantin laki-laki aja, sama perempuan gini. Jadi ini yang ketiga Rasulullah katakan wasilul arham. Perbaiki hubungan di antara kita. Jadi mulai sekarang kita mainkan memori kita. Bahkan di antara sunnah kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal, ya, cara berbakti kepada orang tua kita yang meninggal salah satu di antaranya kita kembali menghubungi karib kerabatnya ketika hidup dulu. Mintakan maafkan bapak saya mungkin dulu pernah salah sama bapak sama ibu, maafkan ya. Kita yang hidup sekarang anaknya menemui orang-orang yang menjadi teman atau orang-orang menjadi kawan-kawan karibnya mereka dulu. Jadi cari. Itu sunnah. Jadi nampak kalau melihat waktu dah terdengar azan di keliling masih ada tinggal 1 lagi. Cukup 1 lagi. Ya, agak lambat 2 menit saya minta ya. Ini masuk yang keempat. Yang keempat itu wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu pada malam hari di mana manusia dalam keadaan tidur. Tahu maksudnya? Salat tahajud. Ini yang keempat. Ini perintah Nabi, salat tahajudlah kamu, salatlah kamu di tengah malam di mana manusia banyak yang tidur. Atau salat tahajud. Salat tahajud itu bagaimana waktunya? Malam hari. Mana yang malam? Sesudah Isya sampai menjelang subuh itu malam. Jadi bisa kita salat tahajud sesudah Isya boleh. Tidak tidur dulu. Tidak ada syarat wajib tidur dulu. Tapi kalau kita tidur dulu bagus karena kita mengambil waktu di ujung malam, yaitu di beberapa saat sebelum waktu subuh. Nah, itu yang paling bagus waktu tahajud, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Jadi sekitar jam 4 lah. Jam 4 setengah 4 kita bangun, mandi, langsung kita sholat tahajud beberapa rakaat ditambah dengan istighfar, zikir, baca Quran boleh. Atau sholat tahajud saja. Dan ini sholat tahajud ya sholat sunat yang paling tinggi nilainya kata Nabi. Sholat tahajud, sholat sunat yang paling tinggi nilainya itu sholat tahajud. Ya, apabila tidak memberatkan umatku kata Nabi, maka akan aku wajibkan sholat tahajud. Nah, jadi Bapak Ibu kita yang sudah biasa tahajud pertahankan, tingkatkan kualitasnya. Jangan sampai kita tahajud tiap malam tetapi besok kita ceritakan sama orang. Nah, ini riya pula. Usahakan sembunyikan. Ada amalan-amalan yang kita usahakan sembunyikan, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Nah, jadi jangan sampai bangga pula, oh saya tahajud tiap malam, oh bangga habis itu. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan amalan kamu termasuk sedekah, amalan lain dengan cara menceritakannya kepada orang lain, menyebut-nyebut. Ya. Nah, Bapak Ibu yang bermula, maka ditutup oleh Nabi hadis ini, tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat. Nah, kalau 4 tadi kalau bisa kita lakukan. Itulah tausiah kita pada hari ini. Sudah makan waktu, saya mohon maaf tidak apa-apa. Rasulullah pernah dengan memberikan ceramah ini tengah malam sholat Isya. Kita kadang-kadang 5 menit lewat orang lagi gelisah, tidak apa-apa lah, ya kan? Maafkan saya kalau ada kesalahan bicara, mungkin karena saya memang banyak dosa, banyak kekurangan, kedua Ivan. Saya mohon maaf kepada kita semua, kepada Allah sama-sama kita minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum